wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah join di mata kuliah konsentrasi Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, di mana untuk mata kuliah ini yang diampu oleh Departemen Hukum Administrasi Negara akan dipandu begitu ya, dan mungkin juga diajar oleh 3 pengajar, mulai dari saya mungkin untuk pertemuan pertama dan mungkin kedua, atau mungkin nanti pertemuan pertama dan lalu akan dilanjutkan terlebih dahulu 4 pertemuan selanjutnya dengan Bu Dwi, lalu sekitar 5 pertemuan nanti dengan Mbak Mailinda. Untuk peraturan di kelas saya kira sama ya dengan mata kuliah lain. Kalau saya terus terang memberikan kebebasan kepada teman-teman untuk kemudian sama ya, ketika di kelas Anda mau makan atau minum selama tidak terlihat kamera. Kalau saya terus terang tidak terganggu, tapi mungkin teman-teman yang lain barangkali ada yang terganggu selama tidak menimbulkan suara ataupun video yang mungkin membuat yang lain tidak nyaman. Lalu seperti biasa, apabila nanti ada tugas atau ujian, yang which is kalau ujian itu pasti lah ya, tapi kalau tugas itu kan mungkin hal yang nanti masih dilihat oleh masing-masing pengajar, atau mungkin diskusi nanti. Tentunya nanti akan ada larangan seperti biasa ya, plagiarisme, contek-mencontek dan sebagainya, itu hal yang paling terlarang begitu ya. Meskipun saya tidak tahu perkembangan dengan segala macam cara, tapi dalam ininya masih banyak cukup teramati dan itu masih bisa tercapture ya oleh teman-teman dosen yang lain. Jadi saya harap teman-teman jauhlah dari perbuatan yang demikian. Lalu presensi juga saya tidak memberikan batasan begitu. Artinya itu saya serahkan kepada akademik. Sebentar ya, saya dikontak akademik. Lalu apa lagi ya, peraturan di kelas saya kira itu sebagian besarnya begitu. Ya sama lah kalau mengenai forum di kelas, jika ada yang ingin bertanya saya persilahkan, atau mungkin justru saya yang bertanya ya, untuk mengajak teman-teman sebagai pemantik diskusi untuk kemudian membantu kita bersama memahami apa yang kita bahas di dalam mata kuliah ini. Ketika bertanya ataupun berdiskusi tidak perlu menunggu saya persilahkan pun boleh ya. Artinya ketika saya berbicara, saya persilahkan untuk kemudian memotong ataupun ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, atau justru misalnya tidak sepakat misalnya dengan apa yang saya sampaikan. Saya sungguh terbuka dengan hal tersebut ya. Itu karena sekali lagi kalau saya lebih suka menyebutnya ini berdiskusi begitu, sehingga tolong jangan percaya 100% terhadap apa yang saya sampaikan, karena terbuka ruang diskusi dan debat terhadap apa yang saya sampaikan tersebut. Mungkin itu terlebih dahulu secara umum mengenai gambaran di kelas kita ini, di kelas konsen ini. Ada sekitar 18 mahasiswa ya, dan ada 3 dosen yang nanti akan in charge di dalam sini, dengan nanti segala perkembangannya kemungkinan besar akan selalu lewat si master. Untuk kemudian, sebentar, akademik. Saya lanjutkan. Pembahasan kita adalah mengenai hukum administrasi keuangan
pemerintah dan pemerintah pusat. Gitu. Mungkin perlu kalau pemerintah dan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang saya maksud ya, mohon maaf. Namun kalau kita membahas mengenai isu utamanya, saya kira itu pasti akan berkaitan dengan perlu kemudian kita sepintas selalu untuk kembali mengingat mungkin apa itu makna hukum dan juga pendalaman apa yang kita bahas di sini adalah mengenai apa itu keuangan. Yang dalam hal ini kita akan membahasnya secara lebih luas ya, apa yang dibahas yaitu mengenai keuangan negara. Dan mungkin saya suka ya kutipannya Oliver Wendell Holmes, salah satu kalau saya tidak salah beliau itu kalau tidak hakim agung di Amerika Serikat atau asisten hakim agung. Jadi memang ada perbedaan ya antara doktrin begitu yang berlaku di antara civil law dan common law. Kalau civil law itu kebanyakan doktrin itu diambil dari pendapatnya akademisi, sedangkan dalam konteks common law itu karena mereka banyak berlaku yang namanya the binding force of precedent, ada sifat mengikat terhadap putusan yang lampau, sehingga kemudian dapat dikatakan doktrin itu banyak diambil dari pendapat-pendapatnya para hakim. Oliver Wendell Holmes mengatakan bahwa ketika kita belajar hukum itu maka kita juga belajar tentang sejarah. Oleh karenanya tadi nanti akan sedikit saya balikkan begitu ya untuk mengingat dan mengetahui sejarah lampau mengenai keuangan Republik Indonesia gitu. Sebagai awalan, saya kira ini mungkin sudah pernah kita bahas bersama, hanya sebagai pengingat saja. Mulai dari untuk slide sudah saya kirim dan apakah sudah diterima teman-teman? Sudah Pak. Oh sudah ya, melalui si master juga saya kirim tadi ya. Saya sambil mengumumkan tadi lupa untuk sekalian mengirimkan itu. Definisi hukum menurut pendapatnya Utrecht ini juga ada salah satu bukunya ya mengenai hukum administrasi Indonesia atau pengantar hukum administrasi Indonesia. Saya tidak ingat persis judulnya ya. Salah satu penulis juga dalam pidana juga beliau menuliskannya dan memang kayaknya concern beliau adalah pada ranah hukum publik. Hukum itu adalah petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Ini sebenarnya kalian tidak tulis pun tidak apa-apa ya, karena kan tidak mungkin ujian saya bertanya apa itu pengertian hukum menurut Utrecht gitu, karena soal sekarang itu harus teori ataupun mendekati analisis ya. Saya lanjutkan pendapatnya Utrecht. Saya ulangi sedikit. Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap petunjuk tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadapnya. Jadi hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan apabila ada pelanggaran terhadap petunjuk tersebut, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Adapun hukum, definisi dari Niemeyer yang dikutip oleh Sunaryati Haryono,
hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang semata, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Jadi hukum itu tidak hanya mengatur kehidupan pribadi seseorang semata, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya. Atau dengan kata lain, hukum itu mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hidup kemasyarakatan. Jadi hukum itu mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hidup kemasyarakatan. Leopold Pospisil mendefinisikan hukum itu sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat ke arah masyarakat yang tertib. Atau dengan kata lain, menurut Pospisil, hukum itu adalah alat untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hampir senada dengan pendapatnya Roscoe Pound, hukum adalah alat untuk melakukan perubahan masyarakat. Tentunya perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Yang paling terkenal dengan kata bahwa law as a tool of social engineering. Namun, meskipun terdapat definisi-definisi yang demikian, diakui oleh Appledorn bahwa sebenarnya sulit sekali merumuskan definisi hukum yang lengkap karena hubungan-hubungan hukum yang diatur tersebut begitu luas. Jadi Appledorn itu tidak memberikan definisi mengenai apa itu hukum, namun dia berpendapat bahwa sebenarnya sangat sulit untuk merumuskan definisi terhadap kata hukum itu secara lengkap. Karena begitu luasnya hubungan hukum yang harus diatur oleh hukum tersebut. Sebagaimana nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam hukum, atau yang saya kira juga teman-teman sering dengar, ya,
bahwa dalam hukum itu prinsip utamanya adalah 3 hal yang sering disebut sebagai tujuan hukum, fungsi hukum, dan sebagainya. Cukup banyak expert memberikan pendapat yang berbeda-beda. Mulai dari fungsi hukum itu adalah kepastian hukum, keadilan sosial, dan pengayoman, dan atau kemanfaatan daripada hukum itu sendiri. Saya kira teman-teman juga sudah mendapatkan ya siapa saja yang tanda kutip menjadi nabinya dari masing-masing nilai-nilai tersebut. Hans Kelsen misalnya dengan pendekatan kepastian hukumnya, lalu Jenny dengan pendekatan keadilan sosialnya, dan Jeremy Bentham, serta tentunya banyak ya expert lainnya juga dengan masing-masing keyakinan, pendekatan yang lebih cenderung kepada kemanfaatan hukum. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Jika belum, saya permisi ke toilet sebentar, teman-teman. Mohon maaf. Saya lanjutkan. Kita mulai masuk kepada pembahasan mengenai apa itu keuangan negara. Jadi sebelum ada apa ya istilahnya itu 3 ya paket undang-undang yang merupakan undang-undang dalam bidang keuangan negara. Dulu itu laporan pengelolaan keuangan negara zaman dulu itu berbentuk yang namanya perhitungan anggaran negara. Sistem pencatatan yang digunakan menganut pola single entry dan cash basis tanpa ada standar akuntansi. Saya terus terang hanya bisa memberikan penjelasan kulitnya saja ya, karena kalau secara akuntansinya
saya terus terang tidak memahami, tapi sebagai gambaran kulitnya saja. Dan tanpa sistem yang terintegrasi. Akibatnya adalah, jadi ini saya kutipkan dari pendapatnya Sri Mulyani sebenarnya dalam suatu acara begitu di hadapan acara LKPP, seingat saya. Lalu menurut Sri Mulyani, akibat cara yang demikian, sistem yang tidak terintegrasi demikian, sehingga tidak diketahui dengan baik berapa posisi keuangan pemerintah yang sesungguhnya, sampai dengan lahirnya atau yang sering disebut dengan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan adanya Undang-Undang 17/2003 yang lalu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta tentunya banyak ya undang-undang serta PP pendukung lainnya untuk kemudian mendukung paket peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan keuangan negara, bidang keuangan negara beserta pengelolaannya. Nah, ketiga undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai perubahan sejarah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara holistik. Jadi ya jika melihat ya, itu kan juga eranya terjadi transisi pemerintahan kalau saya tidak salah tahun 2004 itu. Dari Presiden Megawati menuju Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun saya tidak memperhatikan tanggal pengesahan undang-undang itu, tapi bayangan saya itu berada pada eranya Presiden Megawati. Namun jika teman-teman menemukan hal yang lain, saya karena tidak buka internet saja, bisa jadi saya keliru ya. Tapi sepengetahuan saya itu adalah pada era Presiden Megawati, karena 2003 sampai dengan 2004. Jadi mulai dari situ saya coba tadi sebagaimana saya katakan merujuk pendapatnya Oliver Wendell Holmes. Saya kira menarik juga untuk kita terlebih dahulu mempelajari cara-cara pengelolaan yang dilakukan, pengelolaan terhadap keuangan negara yang dilakukan sejak zaman dahulu ya. Jadi sejak zaman dahulu pada prinsipnya, mau kita sudah berbentuk republik atau pasca kemerdekaan, sebenarnya yang namanya pengelolaan keuangan pemerintahan itu sudah ada sejak lampau. Jadi setiap pemerintahan itu pasti terdapat pengelola keuangan, yang mana biasanya dia berfungsi untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahan. Slide kelima ya teman-teman. Kita sekarang berada pada slide kelima. Oh ya, kami itu dibatasi prodi 50 sampai 60 menit. Jadi tadi saya anggap saja saya mulai di 14.05 ya. Seingat saya masuk 14.03, tapi anggap saja 14.05 sehingga maksimal saya harus selesai berarti 15.05. Saya juga mohon maaf ya tadi mengundur kuliah karena ada tugas lain yang harus saya kerjakan. Tapi di minggu depan, jika pun masih saya ataupun sudah Budwi, insya Allah sesuai pada waktunya, artinya 13.15 ya. Saya kembali kepada pembahasan yang tadi. Jadi fungsi pengelola keuangan itu adalah untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahannya. Nah, pembangunan tersebut hanya akan dapat berjalan dengan baik apabila administrasi pengelolaannya juga dilakukan secara baik.
pertanyaannya kan tidak mungkin baik itu kerajaan atau negara itu sebenarnya langsung memiliki tiba-tiba gitu kan. Nah, itu sebenarnya juga berasal dari dana yang diambil dari masyarakat. Dihimpun dari dana dari masyarakat yang kalau sejak zaman kerajaan itu yang sering disebut dengan upeti. Namun yang perlu diketahui, upeti itu kadang-kadang tidak hanya bersifat sebagai ini ya teman-teman, maksudnya menunjukkan kewenangan sebenarnya. Artinya ketundukan bawahan kepada atasan. Upeti itu tidak mesti demikian sebenarnya. Kalau teman-teman mengamati sejarah, upeti itu terkadang juga untuk menjaga hubungan baik antar dua pemerintahan. Artinya dia diberikan sebagai hadiah. Gitu. Jadi jangankan upeti yang berupa sesuatu yang bisa dinilai dengan uang ya. Orang saja dulu, artinya orang itu ya untuk kemudian membangun persaudaraan. Itu bisa dikatakan sebagai hadiah gitu ya. Untuk kemudian membuat hubungan di antara dua kerajaan itu. Termasuk misalnya sebenarnya jika ada langkah politisnya ya sebenarnya untuk memperluas kerajaannya. Nah, selain upeti juga ada yang namanya pajak, bea atau biaya, cukai dan sebagainya. Pada era modern saat ini atau bahkan sebenarnya sejak terbentuknya suatu negara, sependek pengetahuan saya, hampir semua negara itu akan memiliki yang namanya Kementerian Keuangan, meskipun tidak mesti bernama demikian ya, bisa jadi dengan nama yang lain. Tapi hampir pasti dia akan memiliki Kementerian Keuangan. Dan dengan fungsi vital, yaitu mengelola keuangan negara dan juga kekayaan negara. Oleh karenanya, dalam bahasa bahasa Sanskerta mungkin ya, Kementerian Keuangan itu sering disebut dengan Nagara Dana Rakca atau penjaga keuangan negara. Nagara Dana Rakca. Penjaga keuangan negara. Berdasarkan sisi historisnya, slide nomor 6, perkembangan keuangan negara atau perkembangan hukum keuangan negara itu dimulai pada akhir abad ke-20. Tatkala negara itu telah berupaya mencampuri urusan atau kepentingan warganya. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, dulu itu saya kira sudah ada yang menyampaikan juga ya pada mata kuliah hukum administrasi negara gitu, yang sering disebut dengan Nakhwaterstat atau negara penjaga malam. Jadi negara dulu itu ya kecenderungannya dia kemudian akan baru akan mengatur setelah kemudian warganya itu yang meminta atau ketika dia dibutuhkan gitu. Makanya bahkan ada istilah the best government is the least government. Jadi pemerintahan yang terbaik itu adalah pemerintahan yang paling sedikit ikut campur terhadap urusan warganya. Jadi ya dibiarkan saja warganya untuk berjuang sendiri ya. Celakanya terutama di Eropa ketika itu konsep ini ternyata atau justru menimbulkan banyaknya lahir kemiskinan di antara masyarakat
sehingga kemudian muncullah konsep baru yang membedakannya dengan karakter negara klasik yang sering disebut dengan modern welfare state. Negara kesejahteraan modern. Sejak awal, boleh dikatakan konsep ini dianut oleh negara Indonesia. Itu dapat terlihat ya dengan utama, kalau melihat Undang-Undang Dasar kan berkali-kali amandemen, sampai 4 kali ya. Dan bahkan katanya ada arah untuk mendekati amandemen kelima sekarang. Tapi jika melihat pembukaan Undang-Undang Dasar, maka dengan sangat gampang kita menemukan kata sejahtera. Sehingga kemudian banyak expert yang kemudian mengatakan dan menilai bahwa Indonesia itu sejak awal konsep yang digunakan adalah welfare state atau negara kesejahteraan. Sampai sini dulu ada pertanyaan, teman-teman? Jadi saya nanti mungkin akan membahas soal ini sebagai pengantar, lalu saya mungkin akan ke bagian soal kerugian keuangan negara, dan mungkin juga soal kekayaan negara yang dipisahkan, utamanya pada BUMN, karena memang itu adalah topik disertasi saya. Nah, jadi kemungkinan saya akan berada di seputar isu itu ya, teman-teman, nantinya. Jika belum ada, saya lanjutkan terlebih dahulu. Jadi kita flashback sejarah ya, apalagi ini juga masih hangat lah ya kemerdekaan. Kita memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ori yang saya tuliskan di sini ini bukan Ombudsman Republik Indonesia ya, yang sedang sedang bukan berselisih paham, perbedaan pandangan dengan KPK dan BKN gitu ya. Jadi ori ini yang saya maksud adalah uang Republik Indonesia. Jadi ejaan lama ya, O dan E, kemudian dibaca uang. Jadi salah satu isu yang menarik pasca kemerdekaan itu kan tentunya adalah penataan administrasinya. Waktu itu kita kemerdekaan pada Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945 ada beberapa keputusan penting yang dibuat oleh PPKI. Yang pertama adalah membentuk 12 kementerian, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Keuangan. Itu keputusan yang pertama. Dan yang kedua adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kelapa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, waktu itu kita juga menghadapi masalah yang cukup pelik ya. Jadi pada saat kemerdekaan itu, karena Jepang itu adalah pihak yang kalah, tentunya hukum perangnya adalah pihak wilayah kekuasaan pihak yang kalah itu kemudian akan menjadi kewenangan daripada pihak yang menang, yang dalam hal ini adalah sekutu. Belanda itu posisinya adalah dia sebagai bagian dari sekutu, meskipun hancur lebur karena serbuan Nazi Jerman, tapi sebagai bagian dari sekutu. Begitu dengan hancurnya Hiroshima, Nagasaki, maka ini ya sekutu Jerman dan Jepang melemah, sehingga kemudian daerah-daerah taklukan mereka juga ditaklukkan oleh sekutu. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, maka kemudian Belanda itu nebeng terhadap sekutu, yang dalam hal ini dikepalai oleh Inggris ya.
untuk kemudian bermaksud berkuasa kembali di Indonesia. Nah, pada 1 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membuat juga keputusan penting berkaitan dengan ORI tadi, yaitu memberlakukan, karena tentunya kita belum memiliki uang sendiri pada saat itu, maka memberlakukan mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang dari The Javase Bank, uang Hindia Belanda, dan uang Jepang. The Javase Bank ini ya, cikal bakal dari Bank Indonesia. Lalu uang Hindia Belanda itu berarti ya boleh dikatakan uangnya Indonesia yang dibuat oleh pemerintah kolonial, dan uangnya Jepang. Dengan segala macam keadaan yang membuat Indonesia terdesak ketika itu, utamanya Jakarta yang sudah mulai dikuasai Belanda, pemerintah Indonesia pada saat itu kan pindah ke Yogyakarta, utamanya pada tanggal 4 Januari 1946 ya. Dan Indonesia terbagi menjadi 2 wilayah yang dikuasai oleh Nika dan yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Yang menarik adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada September 1945, jadi sebelum mereka memberlakukan mata uang bersama tersebut, karena kita tahu lah ya, dalam konsep hukum administrasi negara, yang pertama penting untuk kemudian kita memiliki kewenangan itu adalah preteli kewenangannya terlebih dahulu. Oleh karenanya Kementerian Keuangan pada saat itu, yang dimana menjadi menterinya adalah A.A. Maramis, pada tanggal 29 September 1945 itu mengeluarkan dekret dengan 3 keputusan penting. Jadi untuk kemudian kita bisa berkuasa penuh, maka kemudian otoritas lainnya yang bisa dikatakan berkuasa itu tentunya harus kita singkirkan terlebih dahulu. Oleh karenanya A.A. Maramis ketika itu mengeluarkan dekret sebagai Menteri Keuangan, mengeluarkan dekret yang pertama adalah tidak mengakui hak dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani surat perintah membayar uang dan dokumen lain yang berhubungan dengan pengeluaran negara. Jadi hal yang pertama itu adalah pada prinsipnya mencabut kewenangan Jepang yang berkaitan dengan pengeluaran negara. Atau intinya jika Jepang melakukan pengeluaran, maka itu tidak dianggap sebagai pengeluaran dari negara Indonesia. Karena ini sudah negara yang berbeda. Yang kedua, hak dan kewenangan pejabat pemerintahan Jepang tersebut diserahkan kepada pembantu bendahara negara yang berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan. Jadi dia ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap Menteri Keuangan, layaknya menteri yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Yang ketiga, kantor-kantor kas negara dan semua instansi yang melakukan tugas kas negara, yang dalam hal ini kantor pos, harus menolak pembayaran untuk perintah membayar uang
apabila tidak ditandatangani oleh pejabat atau pembantu bendahara negara. Jadi pembantu bendahara negara sebagai representasi Menteri Keuangan itu, atau sebagai tanda kutip ya, perwakilan Menteri Keuangan itu diberikan kewenangan yang begitu besar untuk kemudian mengawasi pengeluaran negara agar digunakan semata-mata untuk kepentingan negara Indonesia. Era inilah yang kemudian, dekret inilah yang kemudian, dekret Menteri Keuangan A.A. Maramis ini, yang kemudian dianggap mengakhiri masa Nanpo Gungunsei Kaike Kiten, yaitu berakhirnya peraturan perbendaharaan pemerintah bala tentara angkatan di daerah selatan. Karena kita itu kan daerahnya agak di bawah ya, sedangkan Jepang tuh di sini. Jadi itu kenapa kita disebutnya sebagai wilayah selatan mereka, angkatan di daerah selatan. Dan dikenal dengan pengurusan keuangan negara yang merdeka. Sekali lagi, ini juga bagian dari politik negara Indonesia untuk sebagai berdiri sebagai suatu negara yang merdeka. Sampai sini dulu ada pertanyaan, teman-teman? Ini agar runtut ya, jadi saya coba petakan begitu beberapa hal sejarah yang kemudian barangkali bermanfaat untuk kemudian lebih memahami mengenai hukum administrasi keuangan. Ya, tapi namanya sejarah ya, kadang-kadang bisa dipahami sebagai dongeng juga. Jadi ya jangan-jangan jadi pengantar kalian tidur ya. Ya whatever lah, apapun itu, tapi harapannya tentunya bagaimana kalian memaknainya itu inilah tetap semoga jadi manfaat gitu. Saya lanjutkan kemudian pasca pemerintah Indonesia memberlakukan tiga mata uang bersama tersebut. Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan dua maklumat. Yang satu adalah maklumat pemerintah Republik Indonesia pada 2 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa uang nika itu tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia. Uang nika itu ya, atau dengan kata lain uangnya sekutu itu tidak ditetapkan berlaku gitu. Jadi jika kemudian sekutu itu membawa ke sini dan dia ingin membeli sesuatu, logikanya secara administrasi uang itu tidak bisa digunakan karena dianggap tidak berlaku. Kemudian Presiden mengeluarkan maklumat pada 3 Oktober 1945 yang menentukan jenis-jenis uang sementara yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ada 4 mata uang yang sah. Yang pertama adalah uang kertas The Javase Bank atau uang peninggalan zaman kolonial Belanda. Meskipun berarti ketika itu sudah ditinggalkan sekitar 3,5 tahun ya. Pasca kemudian kita dijajah Jepang. Kedua adalah uang kertas dan logam pemerintah Hindia Belanda yang telah disiapkan Jepang sebelum menguasai Indonesia, yaitu The Japanese Reichsmark dengan satuan gulden yang dikeluarkan tahun 1942 ya. Jadi sebelum mereka menguasai Indonesia, di mana ketika itu Belanda mulai menyerahkan pemerintahannya di Indonesia terhadap Jepang, karena ketika itu Jepang memenangi perang. Ketiga, uang kertas pendudukan Jepang yang menggunakan bahasa Indonesia, yaitu Dai Nippon emisi 1943, artinya tahun pembuatannya 1943, dengan pecahan bernilai Rp100. 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1 / 100 = 1
Dan uang Jepang lainnya, emisi 1943 bergambar wayang orang Satria Gatot Kaca bernilai Rp10 dan gambar rumah Gadang Minang senilai Rp5. Jadi ketika itu mata uang lain yang juga diberlakukan adalah yang dibuat oleh Jepang itu yang bergambar wayang orang, itu nilainya Rp10, dan juga rumah gadangnya suku Minang yang itu senilai Rp5. Jadi ya boleh dikatakan uang-uang sekarang pun selain ada gambar pahlawan, kan sekarang juga ada gambar baik itu view yang ada di Indonesia maupun kadang rumah adat ataupun adat istiadat yang ada di Indonesia. Itu salah satunya boleh jadi adalah meneruskan keberlakuan mata uang ini dulu. Jadi semacam mengulangi. Jadi bersamaan dengan maklumat ini, pemerintah kemudian berencana menerbitkan uang Republik Indonesia, atau yang tadi saya sebut di awal, ORI. Jadi bahkan pada 7 November itu A.A. Maramis sebagai Menteri Keuangan membentuk yang namanya Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia. Yang ketika itu dikerjakan di di Jakarta. Namun sejak Januari 1946, namun karena keadaan yang semakin genting, pada Mei 1946 pencetakan ORI ini dihentikan dan dipindahkan ke daerah-daerah lain, termasuk Yogyakarta. Oleh karenanya, hampir 1 tahun pasca dibentuknya tim pembentuk uang Republik Indonesia tersebut, uang Republik Indonesia itu pertama kali beredar pada 30 Oktober 1946, di mana yang bertanda tangan di dalam uang tersebut adalah A.A. Maramis. Yang menariknya, tanda tangan tersebut meskipun beredar 30 Oktober 1946, tapi emisi atau boleh dikatakan start pembuatan uang tersebut adalah November 1945. Karena bahkan sejak akhir November itu A.A. Maramis tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan ya. Karena pada waktu ORI beredar itu yang menjadi Menteri Keuangan adalah Syafruddin Prawira Negara di bawah Kabinet Syahrir, karena terjadi perubahan pemerintahan ketika itu ya. Jadi boleh dikatakan pemberlakuan uang Republik Indonesia pertama kali itu adalah 30 Oktober 1946, tepat pada pukul 00, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang dijabat oleh Syafruddin Prawira Negara, yang sering disebut sebagai Presiden RI yang terlupakan ya, seingat saya, karena pernah menjabat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, yang ditangani keuangan 29 Oktober 1946. Jadi ketika itu sebelum diluncurkan itu bahkan peluncurannya itu didahului ya, boleh dikatakan begitu, dengan penyampaian terlebih dahulu oleh Wakil Presiden kita Muhammad Hatta, yang pada prinsipnya menggelorakan kebanggaan betapa susahnya ya untuk kemudian bisa memiliki uang sendiri, dan betapa bangganya ketika itu kita akan memiliki uang sendiri pada besok harinya, karena pidatonya itu sendiri pada 29 Oktober 1946. Jadi cukup panjang prosesnya untuk kemudian 1 tahun lebih
untuk sampai kita memiliki uang sendiri ya, uang Republik Indonesia. Karena juga sekaligus untuk menunjukkan daulat dari sebuah negara di mana mereka memiliki salah satunya adalah memiliki mata uang sendiri. Meskipun sebenarnya pada beberapa daerah pada akhirnya bukan jadi diberikan semacam otonomi lah ya, begitu tanda kutip ya, bukan otonomi seperti sekarang, menyebabkan pemerintah Indonesia itu kemudian kesulitan membuat kesatuan moneter karena segala macam kendala dan memberikan otoritas kepada daerah itu untuk mengeluarkan uangnya sendiri ya. Jadi yang tidak bisa tercover oleh uang Republik Indonesia, maka dikeluarkan yang namanya uang Republik Indonesia daerah atau ORIDA. Banyak, mulai dari Banten, lalu Sumatera, Tapanuli, itu dianggap sebagai, selama dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut, maka dianggap sebagai uang yang sah. Dan kemudian keberlakuan ORI dan ORIDA ini hanya berlaku sampai dengan 1 Januari 1950, dilanjutkan dengan penerbitan uang Republik Indonesia Serikat. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Jika belum, karena waktu sudah menunjukkan 14.56, sharing kita atau diskusi kita ataupun dongeng saya izin lanjutkan minggu depan kembali ke jam semula, yaitu pada jam 13.15 ya, insya Allah dengan link yang sama. Untuk itu saya cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Stay safe, stay healthy semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.